Saya mau cerita saja. Satu hari, ini kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW adalah selalu duduk bareng bersama Rasulullah, ya. Jadi maupun itu ada permasalahan atau tidak, sahabat Nabi ini selalu duduk bareng sama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu selalu ngajak kepada para sahabat bikin halakoh gitu, duduk ngobrol. Jadi ada permasalahan apapun dipecahkan secara musyawarah, ya. Al-Quran mengajarkan wasyawirhum fil amri gitu, ya. Bermusyawarahlah dalam segala urusan. Tapi satu ketika ini sahabat duduk bareng bermusyawarah, tapi Nabi tidak hadir, ya. Ada 4 orang sahabat ketika itu duduk bersama-sama. Di antaranya adalah Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, Abu Dzar Al-Ghifari, lalu satu lagi Bilal bin Rabah. Ada 4 orang sahabat. Ini termasuk sahabat-sahabat Nabi yang utama nih. Jadi kalau ketika beliau-beliau ini duduk bareng, lalu ngobrol, lalu cerita, pasti yang dihasilkan oleh obrolan-obrolan 4 orang ini adalah obrolan yang menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Nah, tema yang diangkat oleh 4 orang sahabat ini, yakni Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Bilal bin Rabah, adalah bercerita tentang bagaimana membuat sebuah strategi perang, gitu. Membuat strategi perang. Ketika lagi ngobrol, ya, Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, masing-masing dia mengeluarkan pendapat, kan gitu. Lalu memang ada pendapat yang paling luar biasa yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, yakni menyempurnakan pendapatnya Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Kan yang paling enak begitu, ya. Ketika kita lagi ngobrol, lalu kita punya ide, yang lain ada yang apa? Ada yang dukung juga lah, iya, cakep tuh. Nah, yang lain ikut nih. Nah, ketika Abu Dzar Al-Ghifari punya kesempatan yang ketiga untuk bicara, dia mendukung pendapatnya Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf ketika menghadapi kaum musyrikin di dalam berperang. Jadi ketiga-tiganya ini setuju, ya, terutama Abu Dzar Al-Ghifari tentang pendapat Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Tapi ketika Bilal bin Rabah ini dikasih kesempatan ngomong, nggak taunya Bilal bin Rabah punya pendapat yang berbeda, nggak sama yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari yang sebelumnya dia mendukung pernyataan dari Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Sebetulnya kalau bicara musyawarah, ngobrol, ketika kita punya beda pendapat kan wajar, ya? Wajar nggak? Wajar aja. Kita punya pandangan yang berbeda atau punya pendapat yang berbeda, atau sekarang bicaranya apa nih? Mohon maaf, punya pandangan berbeda tentang urusan politik, ya, beda, ya wajar aja, nggak apa-apa. Itu bukan hanya di zaman kita, ya, bahkan di zaman Rasulullah pun sahabat, ya, sudah banyak belajar dari Rasulullah SAW ketika adanya perbedaan pendapat. Itu wajar saja. Ketika bijak menyikapinya, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Tapi memang, ya, sekarang kalau kita lihat, jangankan kita, sahabat Nabi aja masih kepancing tuh. Abu Dzar Al-Ghifari luar biasanya menyampaikan pendapatnya, lalu tahu-tahu siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu punya pendapat sendiri, nggak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Padahal Bilal bin Rabah nyampe ini apa? Kalau kata anak sekarang, santuy, ya gitu, nggak kasar, cuma bilang bahwasanya dia tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Saya punya pendapat sendiri, saya punya usul sendiri. Nggak taunya apa? Ini Abu Dzar Al-Ghifari baper, gitu ya. Anak sekarang apa? Baper, marah dia, kesel.
lagi duduk sampai diri, gitu ya, lagi duduk sampai diri kan gitu. Kalau memang kita kan kalau lagi marah ya, emang kudu apa? Sebetulnya kudu ngerubah tempat tuh, itu kalau lagi marah, misalkan lagi duduk kita diri bang, merubah tempat tuh, atau cari suasana gitu. Atau juga kalau misalkan lagi diri duduk, gitu. Lagi marah nih, ibu-ibu nih kalau lakinya marah, lagi diri dia suruh duduk. Kalau duduk kagak mempan juga suruh tiduran, kan gitu. Mempan dah tuh suruh tiduran, kagak marah lagi adem. Ya kan dalam riwayat ya, tahu nggak Bilal bin Rabah? Tahu? Ayo, siapa yang tahu dapat hadiah? Tahu? Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak. Ya, dari mana dia? Dari Ethiopia. Itu. Dari Afrika tuh. Budak hitam. Tapi suaranya bagus. Ya. Suka azan ya. Itu muadzinnya Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Gitu. Apa yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari sampai ngomongin turunannya Bilal bin Rabah. Kalau dalam bahasa kasarnya, hitam begitu ngomongnya tuh. Hitam, lu tahu apa? Kamu tahu apa? Kamu tuh budak, kan gitu. Sampai begitu tuh Abu Dzar Al-Ghifari marahnya kepada Bilal bin Rabah, padahal ketika itu dia punya pendapat yang ya nggak salah, kan gitu. Cuma berbeda saja dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika marah begitu, ya Bilal bin Rabah pun manusia biasa. Walaupun dia adalah seorang sahabat, dia adalah manusia biasa. Saking sakit hatinya dikata hitam, gitu, budak hitam, dia pergilah ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia berdiri, dia mengatakan kepada Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari, demi Allah, ya Allahi, obrolan kita ini akan aku adukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang diobrolin dan Abu Dzar yang disampaikan kepada Bilal bin Rabah, kata Bilal, ini akan aku adukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Bilal bin Rabah salah satu sahabat kesayangan Nabi, muadzinnya Nabi itu. Makanya kita jadi pelajaran nih, kalau bicara tentang muadzin, orang yang azan, nggak dilihat status sosialnya, nggak dilihat kedudukannya, keturunan yang enggak dilihat rupanya, yang dilihat apanya? Suaranya bagus. Dan juga dilihat apanya? Muruahnya. Akhlaknya. Bilal bin Rabah itu luar biasa akhlaknya. Ketika dia masuk Islam, ya, dibebasin sama Abu Bakar Siddiq, ya kan ditebus ya. Dia kan budak ditebus oleh Abu Bakar. Dia masuk Islam itu luar biasa. Suaranya bagus, akhlaknya bagus. Gitu. Kalau kita sekarang muadzin kita bisa jadi di masjid itu muadzinnya apa? Karena kedekatan. Dilihat karena kedekatan ya, bukan karena kualitas suaranya. Biarin suaranya jelek dan begitu. Yang penting ya dia masih kerabat kita. Begitu, jangan begitu. Siapapun orangnya kalau suaranya bagus, angkat dia sebagai muadzin. Tuh, gitu. Nah ini Bilal bin Rabah, demi Allah hal ini akan aku adukan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Bilal bin Rabah ini datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Abu Dzar Al-Ghifari. Bahwasanya apa? Abu Dzar Al-Ghifari telah menyebutku sebagai seorang yang hitam, ya. Seorang yang buruk rupanya. Rasulullah marah nih. Ya Rasulullah bukan apa? Al-a'radul basyariyah. Rasulullah itu punya sifat apa? Kemanusiaan. Sama kayak kita. Al-a'radul basyariyah. Rasulullah marah. Ketika Rasulullah marah, nanya kepada Bilal, di mana engkau ngobrol? Rasulullah mendatangi tempat ngobrolnya itu 4 orang sahabat, tapi Rasulullah nggak mampir, cuman ngelongok doang. Oh, masih ada Khalid bin Walid, masih ada Abdurrahman bin Auf, masih ada Abu Dzar Al-Ghifari juga masih ada. Dilewatin sama Nabi, Nabi langsung berangkat ke masjid. Pergi ke masjid tuh. Abu Dzar Al-Ghifari ngelihat gerayangan Rasulullah lewat. Wah, Rasulullah tuh jangan-jangan Bilal bener-bener ngelaporin tuh ke Nabi. Ya Allah, merasa bersalah juga dia. Akhirnya dia kejar Rasulullah SAW. Sampai di masjid, Rasulullah tegur Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar,
kalau mau disebutin, kalau mau diurut-urut, keturunanmu itu adalah orang kafir Quraisy yang jahatnya luar biasa kepada orang Islam. Ketika itu aku ungkapkan, lalu aku sampaikan itu kepada para sahabat, kira-kira bagaimana perasaanmu? Tuh, sampai begitunya tuh Rasulullah. Tapi nggak bilang itu, nggak pernah menyebutkan bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari dulunya seperti apa, tidak pernah disebutkan. Abu Dzar disampaikan itu oleh Rasulullah, menangis. Nangisnya bukan nangis biasa, gerung-gerung gitu, gegoseran di tanah, benar-benar gegoseran, sampai meletakkan pipinya itu di tanah. Abu Dzar naruh pipinya di tanah, lalu memanggil Bilal bin Rabah, wahai Bilal, aku ridho dan ikhlas. Kakimu yang satu engkau letakkan di bumi, lalu kakimu yang satu lagi letakkan di atas pipiku. Saking apanya tuh? Abu Dzar Al-Ghifari merasa dirinya bersalah sekali, menyebutkan bahwasanya Bilal bin Rabah itu adalah budak hitam, bersalah, ditempelin tuh pipinya. Tapi apa Bilal bin Rabah? Padahal Abu Dzar Al-Ghifari begitu ridhonya ketika itu kakinya itu pipinya itu diinjak oleh Bilal bin Rabah, tapi Bilal bin Rabah tidak mau nginjek pipinya daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi apa yang dilakukan? Lalu Bilal menempelkan pipinya di atas pipi Abu Dzar Al-Ghifari. Ngapain? Memaafkan gitu ya, memaafkan kesalahan Abu Dzar Al-Ghifari. Karena saking apanya? Saking mulianya akhlak daripada Bilal bin Rabah. Kira-kira kalau ukuran kita bagaimana itu ya? Kira-kira kalau ukuran kita udah dikasih begitu nih, sekarang saya minta maaf, gitu, tabok dah lembangan yang mana kan begitu. Kira-kira kita tabok nggak? Tabok, kalau kita lagi gemes banget, mau gua gedeg malu kan begitu. Nah ini kita diajarin bagaimana akhlaknya sahabat Nabi kita Muhammad SAW, yakni Bilal bin Rabah ketika itu. Dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa. Artinya apa? Sehebat apapun pertengkaran atau beda pendapatnya kita dalam urusan apapun, hakikatnya tetap kita kedepankan apa? Ukhuwah. Ya, kalau Bilal dengan Abu Dzar, ukhuwah persaudaraannya karena apanya? Karena seiman. Bicara seiman begitu luar biasanya, apanya? Kekerabatannya, persaudaraan itu luar biasa. Apalagi kalau saudara sahabat, sekandung, sekerabat yang sangat dekat. Kan kalau dalam khutbah Jumat yang terakhir itu khotib selalu baca tuh surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Tuh. Berbuat baik itu kemana? Keluarga dekat dulu. Ini kadang-kadang sama orang perlu bener, sama saudara pora-pora aja, gitu ya. Sama orang perlu bener, baik banget. Sama siapa aja ditraktir, diajak makan. Sama saudara sendiri kagak. Nah ini kadang kita terbalik, gitu ya maksudnya. Jangan sampai begitu. Maksudnya apa? Itu jadi ukuran wa ita idzil qurba. Kenapa Al-Qur'an hanya menyebutkan dzil qurba saja, gitu, kerabat yang dekat. Nah sekarang kalau misalkan dalam banyak contoh, karena orang-orang itu banyak melupakan hakikatnya yang dekat tadi, dzil qurbanya itu. Jadi mementingkan apa? Yang jauh. Karena apa? Mungkin kalau sama saudara sendiri mah nggak kesebut, gitu ya. Tapi kalau sama orang lain kan kesebut, kan ada begitu ya. Kalau mau saudara sendiri nggak kesebut gua. Cuman kalau berbuat baik sama orang lain kan nyohor, ya, tenar, gitu. Bagus namanya, ria jadinya dah, kan gitu. Padahal ini diajarkan bagaimana kita memelihara ukhuwah kita, memelihara persaudaraan kita. Ya kalau bicara ego mah, ya kita emang kalau duluin ego bisa jadi ya sampai hari kiamat kita nggak bakal nanya tuh gara-gara apa, gara-gara ego. Tapi itu Bilal bin Rabah begitu luar biasanya memberikan maaf kepada Abu Dzar Al-Ghifari.
bahwasanya kesalahan yang luar biasa saja masih dimaafkan, apalagi yang istilahnya timbang-timbang cuman salah paham. Ini kan salah beneran itu tadi ya. Kalau tadi Bilal bin Rabah sama Abu Dzar Al-Ghifari salah beneran tuh. Karena apa? Abu Dzar memang betul-betul menghina Bilal bin Rabah, itu kan salah beneran. Kadang-kadang kita ada selek gitu ya, pecahnya ukhuwah kita gara-gara apa? Salah paham, bukan salah beneran. Timbang salah paham doang. Ini kadang-kadang yang menjadi masalah yang kecil lalu menjadi besar. Kalau tadi Pak Pupung bilang, emak mah diem-diem aja dah, nggak usah dengerin apa-apa, malah jadi pikiran, malah jadi sakit. Ya kalau orang tua mah nggak bisa begitu. Ngerasain dah jadi orang tua, udah tua amat gue ya. Lagi orang tua nggak bisa, coba dah tanya. Mau bagaimana juga nggak bisa orang tua. Gue mau pengen diem-diem aja, yang penting senang aja, nggak bisa. Kayak gitu ya. Ya tadi coba lihat. Padahal ketika itu Rasulullah nggak tahu. Ini ngapain Bilal? Ngadu, ngelaporin. Ini anaknya aja ada nggak yang begitu? Kalau ada apa-apa ngadu, mak, gitu. Kan mak jadi pikiran, kan begitu ya? Suka begitu nggak? Ya ada aja pasti mah. Bukan urusan apa aja yang kecil cerita. Padahal nggak semuanya harus diceritain kan? Kan gitu. Bisa jadi kita bisa pecahkan di anak aja. Kalau memang itu udah nggak bisa, baru naik ke atas kan bisa begitu. Ya makanya gitu kalau tadi Pak Pupung bilang, mak mah yang enak-enak aja ya. Kadang-kadang kan ada aja anak yang cerita yang kagak enak, kan begitu. Jadi pikiran. Sakit bukan karena penyakit, akan tetapi sakit karena apa? Pikiran, psikologisnya kan gitu. Jadi hakikatnya bagaimana kita membina ukhuwah kita, bagaimana kita memperkuat ukhuwah kita, ya masing-masing apa? Melihat gitu ya, melihat masing-masing kedudukannya, statusnya seperti apa. Kan semuanya sama, anak. Semuanya sama, semuanya anak dan punya kewajiban untuk membahagiakan orang tua. Kepedulian anak kepada orang tua semuanya sama, walaupun dari segi kemampuan berbeda-beda. Kewajibannya sama, tapi kemampuan bisa jadi berbeda-beda. Kita jangan sampai ya durhaka sama orang tua. Gara-gara apa? Kita sebagai anak kagak perhatian sama orang tua. Ada anak yang perhatian sama orang tua kalau orang tua sakit doang. Giliran sehat nggak peduli, kan ada yang begitu. Ya mudah-mudahan enggak, kalau Bang Uri mah enggak dah, Bang Upung juga enggak dah. Gitu. Cuma ada orang tua sakit baru kita peduli. Orang tua lagi sakit apa aja ditawarin. Giliran lagi sehat kagak ditawarin. Giliran lagi sakit tuh, mak mau makan sate ya, sate. Duren ya, duren. Orang lagi sakit. Orang sakit mah apa juga kagak enak. Pepesan tai burung aja kagak enak ya, orang sakit mah. Kan gitu. Iya. Makanya dalam hal ini ketika bicara ukhuwah itu mesti diapain? Dijaga, dipelihara. Saling apa? Saling memahami gitu. Saling pengertian antara kita semuanya. Masing-masing kita introspeksi bahwasanya kalau sampai kapanpun yang namanya perbedaan nggak bakal bisa kita ilangin gitu. Masing-masing anak punya karakter. Itu masing-masing anak punya karakter. Saya yakin dulu almarhum waktu ngasih anak namain Pak Pupung Purwawijaya, Mas Huri. Saya yakin itu ngasih namanya bukan sepadu nama. Karena kata Nabi, yang namanya nama kepada seorang anak itu bagian daripada doa. Melekatlah kepada si anak itu bukan hanya namanya, tetapi doa orang tuanya, sehingga terbentuklah karakternya. Gitu. Kalau dalam kajian sastra Arab, saya pernah tuh nemuin ada satu dosen saya yang bilang bahwasanya huruf hijaiyah yang 28 huruf itu ketika itu disusun menjadi sebuah nama, kepada nama itu dikasih kepada seorang anak, yang melekat kepada si anak itu bukan hanya nama saja, akan tetapi karakter si anak, karena bagian daripada doanya orang tua kepada anak. Dalam hadis tentang akikah, ketika disebutkan tudbahu anhu fi yaumi sabi wa yuhlaku wa yusamma, yang namanya orang akikah itu dipotongin kambing lalu
dicukur rambutnya, wa yusama, dan dikasih nama. Itu udah menjadi tanda bahwasanya ketika memberi nama itu nggak boleh asal-asalan. Kita yakin orang-orang tua kita ketika mengasih nama kepada kita itu adalah bagian daripada doanya orang tua kepada si anak yang terus melekat pada diri si anak. Namanya udah beda, udah pasti apanya? Karakternya juga masing-masing beda. Walaupun dia lahir dari rahim yang sama, pasti punya karakter yang berbeda-beda. Karena hakikatnya kita diciptakan juga sebetulnya dari tanah yang bisa jadi beda-beda tanahnya, campurannya beda-beda tuh, kan gitu. Makanya dalam hal ini saya bukan lagi nasihatin, terutama ya saya nasihatin diri saya sendiri, karena ya saya pun mengalami juga di keluarga ya begitu juga, masing-masing yang ini karakternya begini, yang ini begitu, ya tergantung kita lah, kita bagaimana memahaminya. Jangan sampai timbul permasalahan bagaimana nih kalau kita mau luapin mah itu emosi, ya jadi ribut tapi enggak, bagaimana kita tahan, kita jaga apa namanya persaudaraan kita, idil kurba, kerabat kita yang paling dekat dulu dah, nggak usah yang jauh-jauh dulu. Dari situ akan terbentuk. Kalau itu udah kuat, insya Allah untuk yang lebih luas lebih gampang lagi. Ya bagaimana yang mau yang luas, yang sempitnya kita nggak bisa gitu. Oleh karena itu hadirin jamaah sekalian, terutama keluarga besar Haji Uting, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kedepannya ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama orang tua kita nih. Haji Uting umurnya berapa sekarang ya? 18. Pantaran siapa kira-kira ya? Ya lebih kali, kalau 70 mah hampir 80 kali. Ya bicara hakikat umur, ya memang ulama menyebutkan ketika umur itu panjang, ya sebetulnya bicara umur panjang itu ada dua kriteria. Yang pertama, panjang umur dari segi masa, emang masanya panjang umurnya gitu ya, umurnya emang panjang, emang benar-benar panjang umurnya dari segi masa. Tapi panjang umur yang kedua dari segi keberkahannya. Walaupun umurnya pendek, akan tetapi isinya apa? Kebaikan semuanya. Tapi yang kita harapkan mudah-mudahan dari segi masa juga panjang ini umur, dari segi keberkahan juga banyak juga tuh. Karena keberkahan itu kan ziyadatul khair. Orang ada yang umurnya nggak terlalu tua meninggal dia, tapi kalau dilihat ukuran kebaikannya luar biasa, itu dianggapnya panjang umur dia, kan gitu. Atau kalau dari segi apa, masa memang panjang dia, bahkan melebihi daripada usianya siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih panjang daripada itu. Itu hakikatnya emang Allah juga tentukan buat kita umur itu. Bisa jadi itu panjang umur juga yang dalam segi masa. Ya kita pengen, ya kalau ditanya, saya pernah hadir ada satu acara lalu disuruh doa, ya, kebetulan yang sohibul baitnya udah sepuh juga, lalu kita minta doanya mudah-mudahan panjang umur. Besok saya disalahin, itu kesianan, katanya Haji udah tua, katanya kan masih didoain panjang umur juga, sampai kapan katanya begitu. Aduh, begitu ya. Maksud saya mah panjang umur di sini bisa jadi bukan yang dari segi masa, tetapi apa? Kebaikannya makin bertambah, kan gitu. Padahal nanti ya kalau dalam surah Yasin kan disebutkan waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Jadi barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, masanya dari segi umur panjang, waman nu'ammirhu nunakishu, padahal hakikatnya diapain? Dikurangin. Itu kalau orang umurnya makin panjang sepertinya dikurangin. Fil khalqi gitu, sepertinya dikurangin sebagaimana ketika dia diciptakan. Afala ya'qilun, kita mikirin nggak? Contoh, orang tua kita makin tua makin cerewet gak? Iya, ada hijau untuk waktu itu. Iya, orang muda ada yang kagak redo banget ngurusin orang tua. Ada orang tua wajar makin tua makin apa? Ya minta ini minta itu. Karena apa?
Dulu kita masih kecil begitu nggak? Mintaan. Bocah kecil kan kalau mintaan kayak sengke. Apa kayak sengke? Kagak ngerti. Kan gitu. Nggak nget siang, nggak nget malam. Kan gitu. Anak kalau udah mintaan, kalau udah katanya. Tuh. Kemarin Bang Is cerita tuh. Si Azam anaknya mintaan kayak sengke. Siapa saya tanya, "Zam emang minta apa?" "Minta adek," katanya. Sekarang kagak ngerti minta adek kan begitu, luar biasa. Nah ini apa? Waman nu'amirhu nunakishu. Orang yang dipanjangin umurnya hakikatnya apa? Nunakishu, dikurangin fil khalqi, seperti ketika diciptakan. Jadi waktu kecil kita ngapain? Mintaan kagak ngerti kan gitu. Mau ngapain aja minta dilayanin gitu. Kalau dia itu minta dicebokin apa itu kan masih kecil. Nanti udah tua, ketika dipanjangkan umurnya sama tuh, udah tua apa mintaan kayak apa, kayak bocah kan gitu. Jadi jangan diheranin, kan ujung ayat itu apa, afala ya'qilun, apakah kamu tidak ngapain, berpikir tentang hal itu. Jadi ini bisa jadi ayat ini mengingatkan kepada kita, siapa? Anak-anak nih. Kalau ngurusin orang tua jangan pakai perhitungan. Jangan bilang, "Yang kagak-kagak aja dah." Emak segala apa aja diminta, yang kagak-kagak aja, kan begitu. Ada nggak yang begitu? Jangan dibilang begitu. Namanya orang tua, kan tadi udah wa man nu'amirhu nunakisu. Jadi jangan diheranin sekarang. Ini ada cerita begini. Bapaknya sakit, itu ya, bapaknya sakit, minta yang kagak-kagak, ya, karena anaknya peduli sama bapaknya kalau lagi sakit doang. Kalau lagi sehat, bapaknya nggak pernah diajak-ajak, kan gitu. Orang mau bapak lagi sehat, emak lagi sehat, ajak tuh biar girang, biar seneng pikiran, kan gitu. Gila lagi sakit baru dah pada dateng, apa aja ditawarin. "Mak, mau makan apa, Mak?" "The besto, Mak." Wah, nenek dikasih the besto kan begitu. "Mau apa, Nak?" "Pizza, Mak," katanya gitu. Emaknya kesel. Bukan kesel marah, bukan. Dalam hati pengen ngerjain anaknya, pengen tahu nih. Segala apa aja ditawarin, pengen tahu apa yang gue minta dikabulin kan nih, kira-kira begitu. Sekarang begini aja dah. Gue nggak pengen apa-apa. Gue pengen pepesan tai burung aja, kan begitu. Lah itu anak pasti ngapa tuh? Lah kesel lah, ini mak lagu apa sih? Segala pepesan tai burung diminta. Udah gila kali, kan begitu ya. Lalu kata anaknya yang lain, "Biarin dah. Ini mungkin permintaan terakhir. Bikinin dah tuh pepesan tai burung." Lah sekarang kan nyari tai burung gampang apa susah? Lo gampang, yang miara burung banyak banget orang pada miara burung. Kan gitu. Pak Lurah udahan rumahnya udah kayak kebun binatang. Itu binatang apa aja ada. Kemarin kunyuk ada, sekarang udah nggak ada. Oh kemana? Kan gitu. Itu dikumpulin tuh tai burung, diirisin bawang, cabe, serai, kan gitu. Bungkus sama daun pisang, jadi mepes, pepesan tai burung. Pas sudah mateng dikasih. "Ya, ini udah mateng pepesan tai burung, tadi mak minta," gitu. Dia buka dah, kan gitu. Pas dibuka, "Nih, Mbak, udah dibuka, Mak," katanya. "Ya lu dulu cobain dah," katanya. Anaknya duluan suruh cobain. Lah dia pada protes, anaknya ini siapa yang nyobain nih, katanya. "Ya yang paling tua dah," katanya. "Siapa?" "Bang Upung dah suruh nyobain," kata begitu. Cobain. Pas dicobainnya kagak enaknya, pahit. Katanya, "Ya lu aja yang sehat pahit, apalagi gue yang sakit." Bisa jadi ini kan, bisa jadi ini cerita cuma apa nih? Ya fiktif ya gitu. Tapi ya gesah ya. Tapi bisa jadi kita ambil pelajaran dari situ. Jadi kalau orang tua minta apa-apa gitu yang kelihatannya Roma sama kita aneh gitu ya. Atau bukan hanya dari segi mintaan, bisa jadi dari segi sikap gitu ya. Kadang orang tua nggak ngomong, cuman apa? Sikapnya. Yang kadang-kadang kita ambil kesimpulan yang salah.
ini emak ngapa sih diem aja, jangan-jangan kita ada salah nih, kan gitu. Lalu kita ngambil kesimpulan yang salah, kan gitu, gara-gara apa nih, kan gitu. Ya namanya orang tua ya begitu, sama kayak bocah kecil. Bocah kecil kalau lagi ngambek kagak ngomong, kan gitu ya, kagak ngomong tuh, diem aja, kan gitu. Atau bisa jadi ada anak kecil yang ngambek ngapa ngurung di kamar, kan gitu. Ya sama, ntar waman nu'amirhu nunakishu. Jadi jangan pernah menganggap bahwasanya ketika ada orang tua itu melakukan sesuatu atau mintaan sesuatu dianggap apa? Dianggap aneh. Jangan. Tergantung kitanya sekarang sebagai anak untuk menyikapi ya orang tua kita ketika dia punya sikap, ya ketika punya perkataan yang bisa jadi sama diri kita nggak masuk di akal, kan gitu. Tapi ini apa? Waman nu'amirhu. Emang yang diapain? Yang dikasih umur panjang. Ya kalau baru kayak Bang Uri udah mintaan yang kakak-kakak malah aneh, kan begitu. Dari belum tua Bang Uri mah, kan begitu. Udah tua Bang Uri? Belum ya. Coba kopi yang buka. kata Bang Uri kemarin pernah ngomong sama saya, nih ini mah bukan uban tua, uban genit. Coba itu lain katanya uban tua sama uban genit, kata gitu lah. Saya lihatin bedanya di mana ya, kalau nggak, saya belum pernah tahu nggak ada bedanya. Wah, jadi banyak ngomong, jadi banyak ngelantur ini ya saya. Jadi saya akhiri saja ya, mudah-mudahan kita semuanya ya, kita yang anak nih, bagaimana kita bisa bakti sama orang tua kita. Kita terus bakti sama orang tua kita. Kita senengin orang tua kita. Yang nyenengin orang tuanya bukan dari sekedar modus aja. Ya kalau anak sekarang kan bilangnya modus. Nyenengin orang tua kalau ada apa? Kalau ada maunya doang. Kan gitu. Modus kan begitu ya. Kayak saya dulu, saya inget kalau sama bapak gitu. Ya bapak kan kadang-kadang kalau lagi di rumah ada aja gitu. Bapak itu paling demen apa? Kalau jari kakinya itu diapain? Dibretekin, tarikin gitu demet. Kadang-kadang kan bapak kalau gitu, tarikin kaki gua, kan gitu. Saya ingat banget dulu dikerjain, tarikin kaki gua, kan itu. Saya pikir pegel pas saya tarik, ngentut. Saya ingat banget itu. Artinya apa ya? Kita udah tahu dah bapak tuh kemauannya apa, yang paling didemen itu apa gitu. Sebelum dia minta, kita udah ngapain? Udah ngelayanin duluan gitu. Kita pegang kakinya, kita tarik, bretekin. Ujung-ujungnya apa? Kita duit. Tuh. Modus ya. Itu anak kecil lah begitu emang. Ya, modus ya. Kita baik-baikin dulu, ujung-ujungnya minta duit. Jangan ampe gitu ya. Orang tua dimodusin gitu sekarang. Kalau ada maunya doang dia baik. Kalau dia nggak ada untungnya buat dia, ya biasa aja sama orang tua. Jangan ampe. Karena ayat yang tadi saya sebutkan di awal, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Luar biasanya ayat ini ketika kita diperintahkan untuk apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Janganlah pernah menyembah kecuali kepada Allah saja. Jadi nggak boleh menyekutukan Allah. Dalam hal ini, ayat ini berhubungan dengan ayat tauhid. Bagaimana kita senantiasa punya i'tiqad yang mantap, yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menyimpang daripada akidah kita. Tapi ayat itu disandingkan dengan apa? Wabil walidaini ihsana. Pakai atop nih. Atopnya pakai wawu lagi. Kalau dalam kajian nahwu shorof, kalau ada atop, atopnya pakai wawu. Itu dekat bener. Bukan pakai summa, bukan pakai fa, tapi pakai wawu. Berarti apa? Ketika kita menjaga ketauhidan kita kepada Allah, tetapi kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, nggak ada nilainya ketauhidan kita kepada Allah, nggak ada nilainya pengabdian kita kepada Allah kalau hakikatnya kita kepada kedua orang tua nggak punya bakti yang baik. Wabil walidaini ihsana. Senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itu adalah sambungan daripada ayat bagaimana kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayat yang satunya lagi tadi, duribat alaihimud dzillatu aina matukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ternyata manusia itu masih diliputi oleh apa? Keburukan, kejelekan. Karena apa? Kecuali illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali dia bisa memelihara hubungan baiknya kepada Allah dan bisa memelihara hubungan baiknya kepada manusia. Sholatnya rajin, puasanya rajin, dan gitu. Apalagi umrohnya tiap bulan, haji setiap tahun. Tapi sama saudara kagak akur, nol. Sekarang saya tanya nih, yang masih sekolah, angka berapapun kalau dikalikan nol berapa jumlahnya? Nol. 100 kali nol, 1000 kali nol. Kalau sholatnya 1000, puasanya 1000, hajinya 1000, umrohnya 1000, dikali 0 jadi berapa? 0. Makanya apa? Kebaikan kita kepada Allah mesti diiringi juga dengan kebaikan kepada manusia. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu luar biasa, Al-Quran sebutkan. Dan juga perintah untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada sesama manusia. Utamanya apa? Idzil kurba tadi, wa ita idzil kurba. Orang yang kerabat kita terdekat, keluarga kita pelihara. Seburuk apapun keluarga kita punya celah, punya aib, kalau bisa apa? Tutupin. Gitu. Jangan sampai di demen banget. Saudara nyungsep kita demen bener ya, kan gitu. Girang banget, kan gitu. Biarin kan gitu. Ya, sekarang apalagi nih? Ya kan, ya mohon maaf, saya singgung lagi nih urusan politik. Ya wajar, kan gitu, urusan politik wajar dari dulu juga. Itu mah udah biasa terjadi. Akan tetapi bagaimana kita senantiasa kita pelihara terus ukhuwah kita, karena ukhuwah itu adalah salah satu nikmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang bisa jadi nikmat ukhuwah itu enggak Allah kasih kepada orang lain, enggak Allah kasih kepada manusia yang lain. Bagaimana kita lihat Muhajirin dan Ansor, itu luar biasa. Karena ada nikmat ukhuwah, kagak ada bedanya tuh Muhajirin sama Ansor. Rasulullah memandang bahwasanya Muhajirin dan Ansor punya kedudukan yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana hakikatnya melihat itu nikmat ukhuwah yang luar biasa ini? Syukurin. Ketika nikmat ukhuwah ini disyukurin, maka apa? Akan Allah tambah lagi nikmat ukhuwah kita. Makin erat lagi kekerabatan keluarga kita. Apalagi ini tiap malam Jumat ya. Tiap malam Jumat nggak pernah absen, gitu. Tiap malam Jumat nggak pernah absen nih. Selalu kita bikin apa? Doa kepada kedua orang tua kita. Doa kepada kedua orang tua kita, walaupun udah meninggal, tetap terus. Karena kata Nabi memang tetap nyampe kan. Wal istighfaru lahuma, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Salah satu kebaikan anak kepada orang tuanya yang udah meninggal adalah dengan berdoa dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah? Capek? Yang dengerin capek gitu ya. Yang ngomong mah enggak, lah kagak, minum lo. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi ini mah bukan lagi nasihatin, bukan lagi cerita, lagi ngomong ngalor ngidul. Utamanya ya nasihatin saya kan gitu. Karena kita semuanya juga punya keluarga, punya kerabat. Ya bagaimana kita jaga ukhuwah kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah bimbing kita semuanya, dikuatkan iman Islam kita, dikuatkan ukhuwah kita. Itu senantiasa dijaga ukhuwah kita. Ditambahin nikmat ukhuwahnya kita agar senantiasa semuanya keluarga pada akur gitu, pada utamanya akur ya, sehat deh, sehat, panjang umur, akur semuanya. Ya bisa jadi kadang-kadang akur juga dalam urusan-urusan tertentu ya, urusan yang lain ya, kalau urusan yang lain beda juga nggak apa-apa. Yang penting jangan yang kita jadikan patokan adalah ya ini kita keluarga kan gitu, dan menjadi sorotan juga, menjadi apa namanya, barometer, ukuran juga buat dari orang lain tuh kan gitu. Kita lihat, wah, diajak keluarganya begitu kan gitu, belagu mau nasehatin gua, keluarga juga begitu kan gitu. Nah itu jadi ukuran ya. Mudah-mudahan Allah tutup aib-aib kita.
Kalau emang kita hidup yang nggak pernah lepas daripada aib, tapi kita minta sama Allah ditutup aib-aib kita, senantiasa kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniya'al mutasaddiqin wala udwana illa 'alal dhalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal qur'anil 'azim wa ma halalnahu wa sabbahnahu wa sallainahu ala nabiyyikal karim hadiyatan minna wasilah wa rahmatan mimma wahiba fadlika nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi ala jamil ahlil kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat minal madhkurin fi hadzal majlis ala rawdatin man ijtamana hahuna bisababihim wa talawna al-Qur'ana al-'azima wa li ajlihim. Allahumma ij'al al-Qur'ana lahum fil qabri munisan wa fil qiyamati syafi'an wa minan nari sitra wa hijaba wa ala siratin nur wa jannatir rafiqa wa ila liqa'illahi subhanahu wa ta'ala wasilah wa hsyurna wa iyyahum ij'alil mau'ida bainana wa bainahumul jannah ilahi ya rabbi wa jannatuka jannatun na'im wa daruka darus salam ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan wa syafa'atan 'alaina wa 'ala jami'il ahlil qubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba wal awliya wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma anzil fi qabrihim rahmah wad diya'a wan nur wal bahjata war ruha war raihan was surur min yawmin hadha ila yaumil ba'thi wan nusyur innaka rabbun malikun ghafur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya aziz ya ghafar khina jannata ma'al abrar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi anwaril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya rahman ya dafi'al bala ya rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa yang belum subscribe, komen, like, share ya, di channel YouTube saya ya. Oke. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan senantiasa selalu istiqomah dalam hukum saudara kita. Dan kebanyakan fadil sampai kepada almarhumah yang kita.
kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.